Asisten pelatih Pak, sama kontraknya berapa lama tuh Pak itu? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam. Kontraknya Pak? Kontraknya 2. The coast, geographical challenges, but there's also a lot of positives on the men's side. We have an MLS system here. You know, that's a gift in our hands in being able to, you know, have an Excel pathway already established for a lot of players. It's now about, you know, understanding that landscape better. It's about how we can. Nah, harapan saya tentu putusan yang terbaik, ya, bahwa pelatih yang dipilih adalah pelatih yang berkualitas, siapapun orangnya, pelatih yang terpilih kalau bisa punya DNA Piala Dunia ya sebagai pelatih, bukan sebagai pemain, ya, karena kita pernah memberikan kesempatan kepada pelatih yang memang pemain hebat. Sudah di kantor PSSI, John Hertman ajukan nama Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk jadi asisten timnas Indonesia. Suasana di kantor PSSI mendadak menjadi pusat perhatian. John Hertman, pelatih kepala timnas Indonesia, telah tiba dan langsung mengajukan satu nama penting kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nama itu bukan sosok asing bagi sepak bola nasional, Shin Tae-yong. Dalam pertemuan strategis tersebut, Hertman secara resmi mengusulkan Shin Tae-yong untuk bergabung sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, sebuah langkah yang dinilai berani, visioner, dan penuh perhitungan. Kehadiran John Hertman di kantor PSSI menandai dimulainya fase serius dalam penyusunan struktur kepelatihan timnas Indonesia. Tidak menunggu waktu lama, Hertman langsung menyampaikan pandangannya tentang kebutuhan tim nasional ke depan. Menurutnya, target besar yang telah ditetapkan PSSI tidak mungkin dicapai hanya dengan satu kepala. Dibutuhkan tim kepelatihan yang solid, berpengalaman, dan memahami medan sepak bola Asia secara mendalam. Dalam konteks inilah nama Shin Tae-yong muncul sebagai pilihan utama. Hertman menilai Shin bukan sekadar mantan pelatih kepala, melainkan aset besar yang dimiliki sepak bola Indonesia. Pengalaman Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia, mengenal karakter pemain lokal, serta memahami tekanan besar dari publik menjadi faktor penting yang mendasari usulan tersebut. Bagi John Hertman, mengajukan Shin Tae-yong sebagai asisten bukanlah langkah politis, melainkan keputusan profesional. Ia melihat bahwa timnas Indonesia berada dalam fase transisi penting, dari tim yang sedang membangun menjadi tim yang ditargetkan meraih gelar. Untuk itu, diperlukan kombinasi perspektif global dan pemahaman lokal. Hertman membawa pengalaman internasional dan pendekatan modern, sementara Shin Tae-yong membawa konteks Asia dan Indonesia yang sangat krusial. Usulan ini langsung menjadi bahan pertimbangan serius bagi Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memahami bahwa struktur kepelatihan akan sangat menentukan keberhasilan proyek besar timnas Indonesia. Ia melihat pengajuan nama Shin Tae-yong sebagai sinyal bahwa Hertman ingin membangun kerja kolektif, bukan sekadar menunjukkan otoritas sebagai pelatih kepala. Langkah John Hertman ini juga dinilai sebagai bentuk kerendahan hati dan kecerdasan kepemimpinan. Tidak semua pelatih kepala bersedia mengajak mantan pelatih kepala yang memiliki nama besar untuk berada di posisi asisten. Namun Hertman justru melihat kekuatan dalam kolaborasi. Ia percaya bahwa ego harus dikesampingkan demi tujuan yang lebih besar, yakni prestasi timnas Indonesia. Bagi PSSI, wacana duet Hertman dan Shin Tae-yong membuka peluang besar terciptanya keseimbangan dalam tim kepelatihan. Shin Tae-yong dikenal tegas, disiplin, dan detail dalam persiapan. Ia juga memiliki kedekatan emosional dengan pemain dan supporter. Kehadirannya sebagai asisten diyakini dapat mempercepat adaptasi Hertman sekaligus menjaga kesinambungan filosofi permainan yang telah dibangun sebelumnya. Pengajuan nama Shin Tae-yong ini juga dinilai sebagai jawaban atas harapan publik. Selama ini, banyak supporter menginginkan agar pengalaman dan kontribusi Shin tidak terputus begitu saja. Dengan masuknya Shin sebagai asisten, PSSI dapat menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang inovasi di bawah kepemimpinan Hertman. Dalam pertemuan di kantor PSSI tersebut, pembahasan tidak hanya berkutat pada nama,
tetapi juga peran dan tanggung jawab. John Hartman menginginkan struktur yang jelas, di mana setiap anggota tim kepelatihan memiliki fungsi spesifik. Shin Tae-yong diproyeksikan sebagai figur kunci dalam analisis lawan, penguatan mental pemain, serta jembatan komunikasi antara pelatih kepala dan skuad. Erick Thohir memandang usulan ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan visi PSSI. Federasi ingin membangun tim nasional yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam struktur kerja. Kolaborasi dua pelatih berpengalaman dari latar belakang berbeda dinilai mampu memperkaya pendekatan taktik dan manajemen tim. Langkah ini juga mencerminkan perubahan budaya di tubuh PSSI. Keputusan besar tidak lagi diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi dan pertimbangan profesional. John Hartman diberi ruang untuk menyusun tim kepelatihannya sendiri, sementara federasi memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Bagi para pemain, kabar ini membawa sinyal positif. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai asisten berarti mereka tetap bekerja dengan sosok yang memahami karakter dan potensi mereka. Sementara itu, pendekatan baru dari Hartman diharapkan mampu meningkatkan level permainan dan mental bertanding. Kombinasi ini dianggap ideal untuk menghadapi target besar yang telah ditetapkan. Usulan tersebut juga memperlihatkan bahwa PSSI kini berani berpikir di luar kebiasaan. Menyatukan dua figur besar dalam satu tim kepelatihan bukan perkara mudah. Namun justru disitulah potensi keunggulan timnas Indonesia. Dengan manajemen yang tepat, kolaborasi ini bisa menjadi kekuatan yang sulit ditandingi. Erick Thohir memahami bahwa keputusan ini akan mendapat sorotan besar dari publik. Namun ia juga menyadari bahwa sepak bola modern menuntut keberanian mengambil langkah tidak konvensional. Jika tujuan utamanya adalah prestasi, maka segala opsi yang masuk akal harus dipertimbangkan. Pengajuan nama Shin Tae-yong oleh John Hartman di kantor PSSI menjadi simbol keseriusan proyek timnas Indonesia. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perencanaan matang menuju target besar seperti FIFA Series dan Piala Asia. Struktur kepelatihan yang kuat dianggap sebagai fondasi utama sebelum berbicara tentang hasil di lapangan. Kini, keputusan berada di tangan PSSI. Namun satu hal sudah jelas, John Hartman datang dengan visi yang jelas dan keberanian untuk membangun kolaborasi besar. Ia tidak hanya ingin menjadi pelatih kepala, tetapi juga pemimpin yang mampu menyatukan kekuatan terbaik demi timnas Indonesia. Jika usulan ini terrealisasi, timnas Indonesia berpotensi memasuki era baru yang syarat sinergi dan ambisi. Duet Hartman dan Shin Tae-yong bisa menjadi kombinasi langka antara pengalaman global dan pemahaman lokal. Sebuah langkah besar yang menegaskan bahwa timnas Indonesia serius menatap masa depan dan siap bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai dengan langkah berani dan visioner. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala menjadi sinyal kuat bahwa federasi tidak lagi setengah-setengah dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Namun kejutan terbesar bukan hanya pada sosok Hartman itu sendiri.